Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Adab Pembelajaran Al-Quran atas nama Fitri Rahmadila dengan NPM 2151020044 semester 2 kelas A, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, MESY dengan mata kuliah Qiraatul Al-Quran. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review data tentang adab-adab pembelajaran Al-Quran, yaitu yang pertama, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamatkan dengan kata etikos atau etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Sebagai manusia, tentu mempunyai adab atau norma-norma tersendiri agar hidupnya terarah, baik norma terhadap dirinya sendiri, makhluk ciptaannya, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu norma yang perlu diperhatikan adalah ketika berinteraksi dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, membaca, menghafal, atau mempelajarinya. Al-Quran adalah kalam Allah, menghafalkannya adalah aktivitas yang paling besar nilainya, karena hal itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Adapun yang kedua, adab-adab membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi. A. Ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas, memelihara etika ketika berhadapan dengannya. Hendaknya ia menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa ia tengah bermunajat pada Allah dan membaca seakan-akan ia melihat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Membersihkan mulut. Nah, jika hendak membaca Al-Quran itu, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau lainnya. Yang C. Dalam kondisi suci. Sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci, dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan sudah masyhur. Yang E. Tempat yang bersih. Nah, hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Yang F. Menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar sholat membacanya dengan menghadap kiblat. Yang G. Memulai qiraah dengan ta'awudz ketika ingin membaca Al-Quran. Diisyaratkan untuk berta'awudz atau ta'awudz hukumnya sunnah, bukan wajib. H. Membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Hendaknya selalu membaca basmalah di awal setiap surah. Yang I. Memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. Jika membaca ayat tentang rahmat, hendaknya ia memohon karunia Allah. Dan ketika membaca ayat tentang azab, hendaknya meminta perlindungan dari keburukan, azab, atau dengan mengucap doa. Yang J. Menghormati Al-Quran. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Quran. Yang K. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang O. Boleh membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah, boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. Yang P. Membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Yang Q. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdol daripada membaca Al-Quran sekadar mengandalkan hafalan, karena melihat mushaf adalah ibadah yang dituntut. R. Tidak merasakan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sebab-sebab penting yang patut diperhatikan. Ketahuilah bahwa ada banyak hadis sahih dalam kitab sahih ataupun kitab yang lainnya yang menunjukkan mustababnya mengeraksakan suara ketika membaca Al-Quran. Dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah para ulama yang terdiri dari salaf, khalaf, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin setelah mereka sepakat atas anjuran membaguskan suara. Jadi kesimpulannya bahwa adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sangat relevan untuk dijadikan pedoman yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran untuk menghadapi tantangan zaman, terutama bagi para penghafal Al-Quran yang senantiasa menjaga dan menghormati Al-Quran. Relevansi adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran untuk menghadapi zaman kekinian adalah dapat menjadikan solusi dalam memperbaiki adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran dalam menghadapi karakteristik zaman sekarang.
Dan sebaiknya adab yang baik ditanamkan dari masa dini agar kelak menjadi generasi yang berakhlak mulia. Baiklah, sekian review jurnal tentang adab membaca Al-Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah pembawaan penjelasan. Semoga penjelasan materi tentang saya ini dapat dicerna dan dipahami dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.